Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil afu yaghfiruz dzunuba wa yamhu wa yatubu ala man taba wa ya'fu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi dinuhu ya'lu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul marju. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sahibil ulu wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man lahu yatba'u wa yanhu, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita malam ini bisa berkumpul kembali di majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sani was-samanun min asma'illah al-husna al-afu. Yang ke-82 dari Asma'illah al-Husna al-Afu. Huwa alladhi yamhus sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi wal khati'at imma ba'da taubati wa uqubat wa imma ba'da taubatin faqat wa imma bighairi taubatin wa uqubat wa imma ba'da fi'lil hasanat. Al-afu itu artinya dialah Allah yang menghapuskan kejahatan-kejahatan dan memaafkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Ada kalanya sesudah tobat dan diberi hukuman, ada kalanya sesudah tobat saja, ada kalanya tanpa ada tobat dan hukuman, ada kalanya sesudah melakukan perbuatan kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, secara ringkas disebut al-afu itu adalah pemaaf. Allah Ta'ala itu al-afu, maha pemaaf. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemaafan kepada hamba-hambanya itu ada kalanya sesudah hambanya tobat dan dihukum. Ini hamba melakukan dosa, tobat dulu, dihukum dulu, baru dimaafkan oleh Allah. Bisa juga Allah memaafkan hambanya itu hanya melalui tobat tanpa perlu dihukum. Kita berbuat dosa, berbuat dosa, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dimaafkan Allah tanpa ada hukuman yang kita terima. Ada pula Allah memaafkan hambanya itu tanpa ada tobat, tanpa ada hukuman. Kita berbuat dosa, dimaafkannya. Kita berbuat dosa, dimaafkannya. Kita berbuat dosa, dimaafkannya. Tanpa ada kita tobat, tanpa kita menerima hukuman.
Nah, bisa juga terjadi. Yang keempat, bisa Allah Ta'ala itu memaafkan kita sesudah kita melakukan perbuatan kebaikan. Nah, jadi ada 4 macam disebutkan di sini. Orang yang berbuat maksiat dimaafkan oleh Allah sesudah dia tobat, sudah dihukum. Ada orang berbuat maksiat sesudah tobat tanpa dihukum, dimaafkan oleh Allah. Ada orang berbuat maksiat tanpa tobat, tanpa dihukum, langsung dimaafkan oleh Allah. Yang keempat, ada orang buat maksiat kemudian dia berbuat baik, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang pertama contohnya, orang berbuat dosa disuruh tobat oleh Allah dulu. Nah, sudah tobat dihukum pula. Habis dihukum, hanya aku maafkan jar Tuhan. Nah, contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz wa'adna Musa 40 lailah summa ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Ketika kami janjikan Nabi Musa 40 malam, kemudian kalian hai Bani Israel menyembah anak sapi sebagai Tuhan, kalian zalim. Kemudian kami maafkan dari kalian dari sesudah demikian agar kalian bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam setelah menyeberang selamat, Fir'aun yang di belakang tenggelam. Nabi Musa dengan rombongan sampai di seberang. Lalu umat Nabi Musa ini yang selamat berapa puluh ribu orang, ada yang mengatakan 70.000 lebih yang selamat nih. Wahai Musa, minta kepada Allah kitab, minta kitab agar jadi pedoman hidup kita. Nah, Musa berdoa kepada Allah agar diberi kitab pedoman hidup bagi umatnya. Allah perintahkan Musa untuk berangkat ke Tur Sina, munajat di sana 40 malam. Tur Sina, Tur Sina gunung. Berangkatlah Nabi Musa ke Jabal Tur Sina sana 40 malam untuk menerima kitab Allah. Di kampung ini umat Nabi Musa ditinggalkan beliau ke Tur Sina itu, tahu-tahu yang di kampung ini menyembah anak sapi sebagai Tuhan. Anak sapi disembah. Puluhan ribu umat Nabi Musa ini yang dulunya menyembah Allah, begitu ditinggal Nabi Musa ke Tur Sina menyembah sapi. Datang Nabi Musa ke kampung, kenapa umat menyembah anak sapi? Marah Nabi Musa. Nabi Musa marah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah bisa memaafkan orang-orang yang menyembah sapi itu. Satu, tobat dulu, tobat. Yang kedua, siap menerima hukuman. Apa hukumannya? Dibunuh. Siapa yang membunuh? Yang kadang nyembah sapi yang membunuhnya. Nah, jadi siapa yang menyembah sapi, kalau hendak dapat maafnya Allah, tobat, kemudian mesti dibunuh oleh yang lain yang tidak ikut menyembah anak sapi itu. Puluhan ribu mereka dibunuh. Mereka tobat, mereka dihukum, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah memaafkan itu sudah tobat dulu,
dihukum dulu, hanya keluar maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertama. Yang kedua, Allah bisa memaafkan sesudah kita tobat dan tanpa dihukum apa-apa. Tanpa dihukum apa-apa. Contohnya, di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu puasa Ramadan itu kada macam kita wahini. Zaman awal-awal diterapkan puasa itu kepada umat Nabi kita ini, kita boleh makan minum berkumpul bini bersetubuh, artinya cuma antara maghrib isya. Nah, sudah isya masuk, kada boleh apa-apa lagi sampai kena isuk maghrib lagi. Nah, itu pertama-tama puasa demikian. Jadi habis maghrib makan minum begaul lawan bini, bila isya kena habis dah, masa jamnya kurang lebih waktunya. Akhirnya sama lamaan kada boleh apa-apa lagi, makan kada boleh, minum kada boleh, berkumpul bini kada boleh, siang seharian, maghrib hanya harap pulang boleh. Nah, itu pertama-tama puasa. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bercerita, sesudah habis isya, ujar Sayyidina Umar, sudah habis isya di masjid, boleh ke rumah. Nah, sampai di rumahnya, kenapa biniku ini pindah aksi mu'attirah, berharum-harum, makanya bulan puasa, isya sudah. Nah, akhirnya Sayyidina Umar melihat bini macam ini, tersetubuhi bini, tersetubuhi. Ini satu kesalahan, lewat waktu sudah, lewat waktu. Umar sedih sampai esok hari subuh, duduk taungut Umar di masjid, malam tadi berbuat salah nih. Sahabat lain kan bingung kenapa Umar bin sedih nih. Dudukan, datang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, duduk Rasulullah, datang Sayyidina Umar menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulun malam tadi berbuat salah, ulun malam tadi berbuat dosa. Kenapa dosanya? Ya Nabi, malam tadi ulun habis isya ngumpuli bini, ngumpuli bini. Ranai Nabi kita. Maju pulang yang lain sama sekalinya. Sahabat yang lain maju, ya Rasulullah, kalau berbuat dosa malam tadi, kenapa aja Nabi dosanya malam tadi mengumpuli bini juga. Batu bajuruk datangan, sama itu dosanya. Karena Sayyidina Umar memulai, yang lain umpat juga datang menghadap Rasulullah. Saya kurang datang sama perbuatannya malam tadi, mengumpuli bini. Padahal bulan puasa, waktunya sudah habis. Lalu turun ayat Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an bashiruhun. Turun ayat Allah berfirman, artinya Allah tahu kalian culas. Malam tadi ngumpuli bini, kalian khianat dengan diri kalian. Fataba alaikum, Allah terima tubat kalian, Allah terima tubat. Wa afa ankum, Allah maafkan tanpa ada hukuman apa-apa, tanpa ada hukuman apa-apa. Fal'an bashiruhunna, maka mulai hari ini setiap malam boleh kalian mengumpuli bini kalian. Nah, ya diubah imsak kapukul parak subuh itu. Jadi Allah beri maaf orang-orang yang berbuat dosa tadi hanya dengan tobat, tanpa ada hukum bayar denda, tanpa ada hukum puasa 2 bulan, tanpa macam-macam, kada ada, cuma tobat cukup. Nah, ini yang kedua, Allah beri maaf hamba yang berbuat dosa hanya dengan tobat, tanpa ada menerima hukuman apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga,
Allah beri maaf hamba-hambanya ini tanpa melalui tobat, tanpa melalui hukuman apa-apa, langsung dapat maaf dari Allah. Nah ini Allah berikan pada malam nisfu Sya'ban, Allah berikan pada malam Lailatul Qadar. Siapa-siapa hambaku yang ada pada malam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, aku ampuni dosa-dosanya, ujar Allah Subhanahu wa taala. Aku maafkan kesalahannya, walaupun guring, walaupun sedang makan. Siapapun pada malam nisfu Sya'ban itu dapat kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada beberapa kelompok orang yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah pada malam itu, kecuali mesti melalui tobat. Seperti orang yang suka minum arak, minum obat-obatan terlarang, narkoba, malam nisfu Sya'ban kada dapat maaf dari Allah, harus tobat dulu. Ya, apalagi orang yang durhaka dengan ibu atau bapak, niatnya ketujuh menyakiti kuitan, ketujuh menyakiti hati kuitan, malam itu kada dapat maaf dari Allah sebelum tobat dulu. Yang ketiga, yang memutus tali silaturahim. Yang keempat, orang yang berbantah-bantahan kada betaguran. Yang kelima, tukang sihir. Yang keenam, dukun. Yang ketujuh, orang yang masih melakukan riba. Yang kedelapan, orang yang masih suka melakukan zina. Nah, itu mereka-mereka yang pada malam nisfu Sya'ban, malam Qadar, kada dapat maaf dari Allah kalau kada tobat terlebih dahulu. Nah, selain itu, orang yang ketujuh berselawar handap ke sana kamari, orang yang ketujuh muka aurat ke sana kamari, malam nisfu Sya'ban itu kita walaupun kada tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Qadar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tobat, tanpa ada menerima hukuman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang keempat, yang dimaafkan oleh Allah sesudah berbuat kebaikan. Ini berbuat dosa, kada tobat, kada ini kada tobat tapi bersedekah begitu, nah, dimaafkan Tuhan dosanya. Atau habis melakukan dosa ini kada terpikir tobat, itu sembahyang 2 rakaat bisa diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat ini ke pasar. Ada yang mengatakan riwayat ke kebun. Tahu-tahu di kebun itu ada bini-bini yang lakinya sedang jihad fisabilillah, berperang. Si laki-laki ini merayu bini-bini itu, merayu. Akhirnya terjadi perbuatan suami istri, kecuali kada sempat bersetubuh itu aja. Nah, jadi terjadi perbuatan seperti orang laki bini kecuali bersetubuh, berpelukan macam-macam. Menyesal laki-laki ini, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mati ulun. Napanya Nabi? Ulun melakukan dosa. Dosa apa aja Nabi? Ulun ma'anu bini orang. Sayyidina Umar marah. Orang Sayyidina Umar dijaga bini kawan nang berperang itu kada mun dianui kayak itu. Kawannya ini berperang fisabilillah. Kenapa macam kayak itu? Nabi kita diam menunggu wahyu Allah. Akhirnya turun ayat, wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sembahyanglah 5 waktu. Sembahyanglah 5 waktu. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sembahyang itu kebaikannya
menghapuskan dosa itu, menghapuskan kesalahan itu. Nah, jadi ini berbuat dosa dimaafkan oleh Allah sesudah melakukan sembahyang, perbuatan kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi berbagai macam cara Allah memberikan maaf kepada manusia. Nah, mudah-mudahan kesalahan kita, dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang paling intim. Al-mu'min bismillahil afu ayyakuna syakiran lillahil afu. Orang yang percaya, orang yang beriman bahwa Allah Ta'ala itu pemaaf. Kita percaya Allah pemaaf, percaya benar. Kita rancak berbuat dosa kada dihukumnya, kita rancak berbuat dosa kada diapa-apainya, bahkan masih diberinya macam-macam. Sangat percaya Allah itu pemaaf, sangat yakin Allah itu pemaaf. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah Tuhan kita ini pemaaf, ayyakuna syakiran lillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah ini Tuhan yang pemaaf itu. Syukur kita bertuhan Allah. Ya, bertuhan berhala karena apa-apa. Syukur kita kepada Allah, kita bertuhan Allah yang maha pemaaf ini. Maksudnya syukur kepada Allah itu macam apa? Kita syukur bahwa Allah Ta'ala itu pemaaf. Syukur itu artinya al-ijtihad fit ta'ah wa ijtinabil ma'asi. Tanda syukur kita sungguh-sungguh taat kepada Allah, kita sungguh-sungguh menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini tanda kita syukur kepada Allah. Mungkin kita bisa berisi kawan, berisi atasan kah, nang pemaaf, kita berbuat salah dimaafkannya, buat salah dimaafkannya. Lalu kita syukur bisi kawan pemaaf nih. Nah, kalau kita bersyukur bisi kawan nih pemaaf, kita mesti sayang lawaninya, kita mesti cinta lawaninya, kita mesti hakun apa yang disuruhnya. Itu tanda syukur. Nah, kita syukur Allah itu maha pemaaf, maka kita mesti cinta kepada Allah, mesti kita cinta kepada Allah, mesti kita turut apa yang disuruh oleh Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mantang-mantang Tuhan pemaaf kalau katuju berbuat maksiat, ini kufur ngarannya. Hendak mencuri Tuhan pemaaf juga, hendak minum arak Tuhan pemaaf juga. Ini orang kufur nikmat, orang mendustai ngarannya, kada bujur-bujur percaya Tuhan itu pemaaf. Orang yang percaya bahwa Allah pemaaf mesti sayang, mesti cinta kepada Allah. Dan kalau cinta kepada Allah, patuh kepada hukum-hukum Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketujuh sembahyang malam lawas berdiri sampai bengkak jerbati sidin pernah terjadi. Ujar bini-bini sidin, wahai Rasulullah, pian apa lagi? Pian sudah diampuni Tuhan, pian sudah ahli surga, dijamin mati ke surga, apa yang taat kepada Allah. Ujar Nabi, aku hendak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Aku hendak jadi hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita mesti taat kepada Allah, mesti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 kali mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, masih suka maksiat, kada bujur alhamdulillahnya, kada bujur alhamdulillah, syukur kepada Allah, syukur. Tapi katuju maksiat, kada bujur syukurnya. Orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang bersungguh-sungguh taat kepadanya, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertama, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Afu, dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan yang maha pemaaf tadi. Yang kedua, wa ayyafuwa amman an kulli man zalamah bal yuhsinu ilaih kama yarallaha ta'ala yuhsinu fid dunya idal usat wal kafarah. Kita beriman Allah pemaaf. Allah yang mencipta, memberi rezeki,
melindungi segala-galanya, pemaaf. Kita pang bisa apa? Masa ada pemaaf? Allah yang sedemikian tinggi martabatnya, sedemikian besar pangkatnya, maha pemaaf. Kita yang lemahnya kada pemaaf lah. Harap pada Allah Ta'ala kita. Nah, kalau orang percaya Allah Ta'ala itu pemaaf, dia pun jadi orang yang pemaaf. Jadi orang yang pemaaf. Bahkan dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, sebagaimana Allah berbuat baik dalam dunia dengan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang penyembah selain Allah. Coba lihat Allah, orang kafir menentang Allah, Allah masih memaafkannya, masih memberikan tempo agar tobat kepada Allah, agar masuk Islam, masih diberinya rezeki. Nah, ini contoh dari Allah yang maha pemaaf itu. Kita sebagai hamba Allah, kalau Tuhan itu pemaaf, nah kita mesti jadi orang yang pemaaf. Atasan hanya pemaaf, yang di bawah kada pemaaf lah, nggak ada yang mau itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ajrun 'ala Allah falyakum falyadkhulil jannah. Qalu wa man alladhi ajruhu 'ala Allah azza wa jalla? Qala al-'afuna 'anil nas. Di padang mahsyar kaina Allah berfirman, siapa-siapa di sini jar Tuhan yang ada pahalanya itu atasku, siapa-siapa yang di padang mahsyar ini yang punya pahala atasku. Manusia bingung, apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya ya Tuhan, ala afuna anin nas, siapa-siapa di padang mahsyar ini yang suka memaafkan manusia, suka memaafkan orang, hanya mengerti, maka majulah mereka yang dalam dunia suka memaafkan. Wahum kalil, kada banyak orangnya, kada banyak manusia yang suka memaafkan nih. Nah, sudah mereka maju, udkhulul jannah bighairi hisab, ya Tuhan, masuklah kalian ke surga tanpa perlu dihisap lagi. Jadi amalan yang paling baik agar masuk surga itu tanpa dihisap, tanpa diperiksa lagi, amalan paling baik memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada orang menyinggung kita, dah maafkan aja. Ada orang nyambati kita apa, maafkan aja. Nah, ini modal yang paling besar untuk bisa masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, salasatun min akhlaqi ahlil jannah, dalam dunia ini ada 3 merupakan akhlak ahli surga. 3 macam ini akhlak ahli surga. Artinya di surga itu kena kayak itu orang. Ini orang dalam dunia ini kayak itu, berarti pacang kena ahli surga bakalnya. Pertama, al-afu amman zalamak, memaafkan orang yang zalim kepada engkau. Itu perangai ahli surga. Perangai ahli surga. Al-afu amman zalamak, memaafkan orang yang menzalim engkau. Yang kedua, wal badlu liman haramak, memberi sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi kepada engkau. Ini pemalar orangnya, ada suah memberi apa-apa lawan kita. Nah, kita kalau nak jadi orang yang ahli surga, beri iinya. Jangan kita mantang-mantang
Kada sohjum beri aku di bapak diberi. Nah ini kada akhlak ahli surga. Kada akhlak ahli surga. Akhlak ahli surga itu wal bazlu liman haramak, memberi kepada orang yang kada biasa memberi engkau. Rancak tayang di warung ada somberi akan makan. Rancak ini kada somberi ini. Nah, jadi ini peluang kita untuk jadi ahli surga. Bayarinya, bariinya. Ini jalan kita untuk menuju ahli surga. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala mengirim lawan kita kawan manusia yang kikir, berarti ini jalan kita ke surga nih. Manusia yang sayangi nih. Orang kikir nih. Kenapa kawan ini punya kikir, berhitung benar. Berarti Tuhan sedang memberi kita jalan menuju ahli surga. Karena orang ahli surga itu memberi orang yang kada biasa memberinya. Wal bazlu liman haram. Yang ketiga wal ihsan ila man asaa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Ini akhlak ahli surga. Sikapnya lawan kita asa kada pernah baik. Pemuntungannya kada bagus. Tingkah lakunya lawan kita selalu menyusahkan kita, selalu menyakiti kita. Nah, kalau kita mampu berbuat baik dengan seperti ini, itu jalan menuju surga. Ada bini-bini ini bisi laki. Bisi laki udah mau ngkosi kada lawan bini, mau ngkosi kada, penyarikan maka pemukulan pulang, penyinggungan, kalau masalah sedikit sarik, mau ngkosi maka kada. Nah ini artinya berbuat jahat lawan bini. Tapi yang bini tetap bakti lawan laki tuh, tetap sayang lawan laki nang gaya tadi, tetap hormat lawan laki yang gaya tadi, tetap bakti lawan laki yang gaya tadi. Nah maka perempuan ini adalah ahlul jannah, ini perempuan surga, ini perempuan surga. Walaupun kada banyak ibadah, walaupun kada banyak sembahyang sunat, kada banyak puasa sunat, tapi karena sikapnya dengan suaminya yang kasar, yang kada menafkahi, tetap inya baik, tetap inya bakti, maka ini menunjukkan ini perempuan adalah hur adamiyah, ini bidadari hidup yang ada dalam dunia. Wal ihsan ila man asa ilaik, berbuat baik kepada orang yang selama ini berbuat jahat kepada engkau. Itu akhlak daripada penghuni surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita hidayah sehingga bisa berakhlak dengan akhlak yang disukai Allah, akhlak ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim.